Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum. Ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Pagi hari ini tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 20 April 2021 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari tafsir Al-Quran Karim Surat Zukhruf yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kemarin kita membahas tentang pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, di mana Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqilatun, ayat yang berdiri sendiri, ayat yang berdiri sendiri, dan dalilnya sudah dijelaskan sebelumnya tentang qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat antara aku dan antara hambaku menjadi setengah bagian. Dan ini menjelaskan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Nah, dan terakhir kita membahas kemarin tentang ini. Qila faqila, dikatakan al-basmalatu jumlatu ma'mulin majrurin bil ba'. Lianna kulla ismin majrurin bil ba'i fa innahu ma'mulun ala kulli halin fala budda lahu min amilin mahdhufin wa lihadha qala an-nadhimu la budda lil jarri min at-ta'alluqi bi fi'lin aw ma'nahu nahwa murtaqi. Ini Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah ini menjelaskan sekarang secara bahasa Arab, kaitannya dengan struktur bahasa Arab, nahwunya. Nah, disebutkan al-basmalatu, bismillah itu adalah jumlatu ma'mulin majrurin bil ba'. Ya, jumlah itu kalimat, ma'mulin yang diamilkan, yang mendapatkan amil, majrurin dijarkan dengan ba'. Jadi bis. Paham sampai sini? Nah, jadi dimulainya itu dengan ba, majrurin bil ba. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba. Dan ba itu adalah salah satu dari huruf jar. Li'anna kulasmin, karena setiap isim, setiap kata benda majrurin bil ba, yang dijarkan dengan ba, ya, dijarkan dengan ba, fa innahu ma'mulun ala kulli hal, maka dia dikenai amil dalam segala kondisi. Fala budda lahu, maka harus baginya min amilin mahdhufin, harus ada amil yang mahdhuf, pelakunya itu dihilangkan. Pelakunya dihilangkan maksudnya ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu antum mengucapkan itu dalam kondisi antum melakukan pekerjaan apa? Paham sampai sini?
Jadi misalnya aku Bismillahirrahmanirrahim, aku akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim, aku akan menulis. Bismillahirrahmanirrahim, aku ingin menikah. Ini contoh. Paham saya misi? Jadi itu harus dihilangkan. Karena diawalinya jumlah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walihada qala an-nadhim, maka ya ahli nahwu membuat syair yang menjelaskan tentang tata aturan penggunaan yang kaitannya dengan jumlah ma'mulin dan majrur, yaitu la budda lil jar, harus bagi jar min ta'alluqi. Jadi kalau di situ ada huruf jarnya, pasti ada perbuatan yang dikaitkan. Tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada pekerjaan yang dikaitkan. Bi fi'lin, harus dikaitkan dengan pekerjaan. Au ma'nahu, atau yang maknanya seperti perbuatan. Nahwa murtaqi, contohnya seperti murtaqi. Seperti murtaqi, yaitu meninggi. Nah, contohnya di sini al-basmalatu ma'mulatun lil amilin mahdhufin. Basmalah ini ana tidak memperpanjang karena nanti akan dijelaskan oleh Syekh juga. Maksudnya adalah kaitannya dengan penggunaan Bismillahirrahmanirrahim itu harus ada harus ada kata kerja yang mengait. Kata kerja yang mengait, dan pelakunya juga tidak disebutkan di situ. Misalnya apa? Bismillahi aqra'u. Bismillah, dengan nama Allah aku akan membaca. Nah, aku akan membacanya itu dihilangkan. Antum tidak menyebutkan itu. Antum tidak mengucapkannya secara langsung. Tapi misalnya Bismillahi adrusu, dengan nama Allah Azza wa Jalla aku akan belajar. Nah, aku akan belajarnya tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena di situ orang ingin mengucapkan bismillah, apa saja sudah otomatis dia akan mengucapkannya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh secara panjang lebar. Nah, al-basmalatu ma'mulatun li'amilin mahdhufin wal qa'idatu kullu ismin majrurin fala budda lahu min amilin. Fa aina amil bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Syekh memberikan clue, penjelasan tentang apa? Tentang bismillahirrahmanirrahim itu harus ada amilnya. Mana amilnya itu? Amil itu artinya orang yang melakukannya. Maksudnya adalah al-basmalatu ma'mulatun. Basmalah itu ya, itu adalah yang dikenai amil, yang dikenai pekerjaan oleh amil. Amilnya, pelakunya, ya, kayak misalnya sekarang nama rajulu, nama ar-rajul, ya, nama itu fiil, yaitu telah tidur. Ar-rajulu itu fa'ilnya. Nama ar-rajulu. Nah, telah tidur seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki itu fa'il. Nah, fa'ilnya ini disebutkan apa? Mahdhuf, dihilangkan. Sedangkan kaidahnya, ya, kaidahnya di sini kulusmin, setiap kata benda, majrurin, yang dijarkan, yang mendapatkan huruf jar, fala budda lahu min amil, maka dia harus ada amilnya, harus ada pelakunya, pelaku perbuatannya. Fa aina amil, maka di mana amilnya di sini tentang bismillahirrahmanirrahim? Naqulu, dijawab oleh Syekh, al-amilu mahdhufun yuqaddaru fi'lan mutaakhiran munasiban lil maqami bismillahi. Nah, maka di sini amilnya mahdhufun, amilnya
pelakunya ini mahdhuf. Mahdhuf itu artinya dihapus dan dijadikan itu sebagai persepsi, Mas. Yuqaddaru fi'lan, dipersepsikan sebagai fi'il, pekerjaan. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim ini adalah antum mau melakukan apa toh? Kok mengatakan bismillah? Saya ingin membaca. Baca harus mengucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Paham tak di sini? Jika di sini yuqaddaru fi'lan mutaakhiran munasiban lil maqam. Ini ada fi'il, ya. Ada fi'il yang diletakkan di akhir. Kenapa di akhir? Karena agar sesuai dengan al-maqam, kedudukan dari bismillah. Kayak misalnya, bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Fa idza aradna an naqra'a fa aqulu bismillah. Kalau kita ingin membaca, maka aku katakan bismillah. Bismillah. Wa qaddiril amil, ya. Maka ini amil, pelaku, ya, pelaku perbuatan yang seharusnya adalah aqra'u. Aku akan membaca. Aku akan membaca. Fatakdiru, ya, takdirnya, takdir itu apa toh? Persepsi yang seharusnya. Persepsi yang seharusnya itu takdir. Yaitu bismillahi aqra'u. Dengan menyebut nama Allah, aku membaca. Di sini pertanyaan. Bismillahi aqra'u. Walau sa'alta, apabila engkau bertanya, limada nuqaddiruhu fi'lan walam nuqaddiru isman. Kenapa kita itu mentakdirkannya, ya, persepsi yang seharusnya dengan fi'il, bukan dengan isim, bukan dengan kata benda. Fi'il itu kata kerja. Fanaqulu, maka kita katakan bismillahi qiraati. Nah, bismillah dengan nama Allah bacaanku. Bisa difahami atau tidak? Ya. Fal jawabu al asru fil amali al af'alu. Ini dalil, ya. Dalil bahwasannya jawabannya di sini adalah asal dari dari suatu amal itu adalah dari kata kerja, af'al. Paham sampai sini? Nah, walidzalika la tajidu isman amilan illa bisyurutin. Maka engkau tidak mendapati suatu kata benda yang mempunyai amil kecuali dengan syarat, dengan beberapa syarat. Wa dalilu dzalika annahu ma min ismin yakunu amilan illa bisyurutin. Limadza qaddarnahu mutaakhiran wa lam nakul aqra'u bismillah. Nah, ini kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi adalah kenapa dengan kata kerja? Kenapa bukan kata benda? Karena itu lebih sesuai dan asal dari suatu perbuatan itu diambil dari kata kerja, bukan kata benda. Ya, misalnya apa? Bismillahi, pernikahan, bisa nggak? Bismillahi dengan nama Allah, pernikahan. Tazawwuj, at-tazawwuju, nggak ada, nggak bisa. Tapi yang benar adalah bismillahi atazawwaju. Bismillah, aku akan nikah. Jadi nggak mungkin ketika ada jumlah yang dimulai dengan jar itu berkaitannya dengan kata benda, tapi berkaitan dengan kata kerja yang dihapus. Sekarang ketika ada kata kerja, ya wis, kita nyerah bahwa itu harus kata kerja. Ya. Sekarang kenapa tidak kata kerjanya didepankan? Kita tadi mengatakan apa? Bismillahi aqra'u. Bismillah dengan nama Allah, aku akan membaca. Kenapa tidak mengatakan aku akan membaca bismillah? Atazawwaju bismillah. Aku akan nikah bismillah. Kenapa tidak bismillah itu didahului dengan fi'il, kata kerjanya? Nah, ini jawabannya. Dalilnya di sini adalah ya, ma min ismin yakunu amilan illa bisyurutin. Tidaklah ada suatu kata benda kecuali dia itu harus ada
syarat-syarat, beberapa syarat. Walimada qaddarnahu mutaakhiran walam naqul aqra'u bismillah. Dan kenapa kita itu meletakkan persepsi yang seharusnya itu diletakkan kata kerjanya di akhir setelah bismillah dan tidak kita katakan aqra'u bismillah. Ini loh Mas. Ini kan tadi gini, aqra'u bismillah. Aku sedang membaca bismillahi dengan nama Allah. Kenapa? Ya, kenapa harus seperti ini? Ini loh. Ini yang benar dan ini yang tanda tanya. Paham nggak? Kenapa harus bismillahi aqra'u? Kenapa tidak boleh aqra'u bismillah? Al-jawab li faidatain. Jawabannya adalah ada dua faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama adalah at-tabarruku bi bada'atil kalami bismillahi ta'ala. Yaitu faedah yang pertama, tabarruku, mengambil kebarokahan dengan memulai pembicaraan itu dengan nama Allah Ta'ala. Al-faidatul tsaniyah, faedah yang kedua, al-hasru, pembatasan. Al-hasru, pembatasan. Yakni, maksudnya adalah dari kaidah yang kedua ini adalah yakni bismillahi la bismi ghairihi. Yaitu hanya dengan nama Allah, bukan dengan nama selain Allah. Paham sampai sini? Nah, li'annahu idza taqaddama al-ma'mulu 'ala al-'amili kana dzalika dalilan 'ala al-hasri. يعني الاختصاص فكأن القارئ يقول بسم الله أقرأ لا باسم غيره. Nah, ini adalah faedah kenapa bahwasanya ketika menyebutkan bismillahi aqra'u bukan aqra'u bismillah, yaitu ini faedahnya untuk pembatasan, yaitu bismillahi la bismi ghairi. Itu hanya berlaku untuk nama Allah, bukan untuk nama selainnya. Kenapa? Kalau kita mengedepankan ma'mulnya alal amil, ya, ma'mulnya alal amil, kana dzalika dalilan ala hasri. Ma'mulnya bismillahirrahmanirrahim, dikedepankannya amilnya, pekerjaannya di sini adalah apa? Aqra'u, aku membaca. Maka ketika mengedepankan ma'mul dibandingkan dengan amil, maka ini adalah dalil tentang pembatasan. Maksudnya adalah al-ikhtisas, pengkhususan. Faka'anna al-qari'a yaqul, seolah-olah pembaca, al-qari' di sini yang baca itu dia mengatakan bismillahi, dengan nama Allah aqra'u, aku akan membaca. La bismi ghairihi, bukan dengan nama selain Allah. Paham sampai sini? Ya, bismillahi atazawwaju la bismi ghairihi. Dengan nama Allah aku akan menikah, bukan dengan nama selainnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, wa qaddarnahu fi'lan munasiban li'annahu adallu 'alal maqsudi. Famathalan huna nuridu an naqra'a naqulu at-taqdiru bismillahi aqra'u. Nah, sehingga wa qaddarnahu, kita jadikan persepsi yang benarnya itu adalah fi'lan. Kaitannya dengan apa? Kata kerja munasiban, kata kerja yang cocok, yang sesuai. Li'annahu adallu 'alal maqsudi, karena ini lebih menunjukkan kepada apa yang ingin dituju. Ya, li'annahu adallu 'alal maqsudi. Nah. Wa mathalan huna nuridu an naqra'a. Contohnya adalah kita menginginkan untuk membaca, maka kita katakan takdirnya adalah bismillahi aqra'u. Bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah aku akan membaca. Paham sampai sini? Nah. Walau qala qail. Kalau ada yang berpendapat. Limadza la naqul? Kenapa tidak kita katakan bismillahi abtadi'u? Qulna li'anna kalimata abtadi'u salihatun likulli fi'lin yubtada'u bihi
Wa idza qulta aqra'u sara khasan wa huwa adallu 'ala al-maqsudi. Hada taqriru i'rabi bismillahirrahmanirrahim kullama atatska. Nah, sekarang tambah lagi oleh Syekh, ya, tambah lagi oleh Syekh tentang penjelasan. Di sini jelaskan, ya, kenapa tidak kita katakan Bismillahi abtadi'u? Kenapa tidak kita katakan dengan nama Allah aku akan memulai? Bismillahi abtadi'u. Kenapa kita tidak mengatakan Bismillahi dengan nama Allah abtadi'u? Aku akan memulai. Artinya apa? Memulai segala sesuatu, Mas. Memulai apa saja. Qulna, kita katakan li'anna kalimata abtadi'u, karena kata abtadi'u, aku akan memulai, ya. Ini shalihatun likulli fi'lin. Ini bisa berlaku untuk setiap fi'il, kata kerja. Misalnya kata kerja apa? Makan, minum, ya. Kemudian sholat, ya. Yubtada'u bihi, itu dimulai dengan itu. Wa idza qulta, kalau engkau katakan aqra'u, ya, aqra'u sara khasan. Jadi kalau misalnya itu dikatakan aqra'u, aku membaca, maka ini menjadi khusus. Bukan aku memulai baca, tapi apa? Aku akan membaca. Jadi pekerjaannya sudah bukan mulai lagi. Jadi aqra'u ini lebih khusus dari apa? Aku mengawali. Abtadi'u tadi aku mengawali. Bismillahi abtadi'u. Dengan nama Allah aku memulai. Memulai apa? Mulai duduk, memulai tidur, memulai makan. Ya, mulai apa? Semua bisa pakai masuk abtadi'u. Sedangkan aqra'u, aku akan membaca, itu khusus membaca. Paham sampai sini? Sama halnya dengan pertanyaan, limada tata'akhartum fil hudur? Kenapa kalian itu telat untuk datang? Hal qara'tum bismillahi qabla dhihabikum? Bismillahi adhami. Ini pertanyaan contohnya misalnya. Kenapa kalian itu datangnya terlambat? Apakah kalian tadi itu sudah membaca bismillah sebelum kalian itu berangkat? Dan seharusnya mengatakan apa? Bismillahi adhabu. Dengan nama Allah aku akan pergi. Ila durus. Tafsir Quran misalnya. Untuk kajian tafsir Al-Quran. Paham sampai sini? Nah, sehingga di situ dan tidak ada mengatakan bismillah saat akhir fi hudurid dars. Enggak ada yang seperti itu, Mas. Itu begitu juga bismillah itu kaitannya dengan apa? Sesuatu yang baik. Tidak ada mengatakan sengaja untuk telat dengan mengucapkan bismillah. Tak telat Itu enggak ada seperti itu. Nah, jadi di sini disebutkan aqra'u di sini itu lebih khusus daripada abtadi'u. Wa huwa adallu 'alal maqsudi. Ini lebih menunjukkan terhadap apa yang dituju. Nah, hada taqriru i'rabi bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah ketetapan tentang i'rabnya bismillahirrahmanirrahim. Kullama atatka. Kapan saja itu datang kepadamu, ini ketetapannya seperti itu, enggak ada yang lainnya. Nah, amma indama yuqaddamul ghada fataqulu bismillahi fakaifa nuqaddiruhu? Al-jawab at-taghadda au akulu ghada'a li'annahu akhassu. Nah, amma indama yuqaddamul ghada, ya, dan ketika dihadirkan, didahulukan ghada, ya, makan siang. Ghada, makan siang. Fataqulu, engkau katakan bismillah. Bismillah, mangan. Makan siang maksudnya. Fa kaifa nuqaddiru? Lalu bagaimana kita itu mentakdirkan? Artinya membuat persepsi yang seharusnya bagaimana itu? Al-jawab, jawabnya adalah at-taghadda, aku akan makan. Au akulu, atau aku akan makan ghada'a, makan siang. Li'annahu akhassu, karena akulu ghada itu lebih khusus daripada apa? At-taghadda. Artinya apa? Kalau misalnya
ini berkaitan dengan makan siang. Ghoda. Misalnya apa? Bismillahi ghoda nggak bisa. Tapi artinya kita engkau katakan apa? Bismillahi ataghoda. Bismillah ataghoda. Dengan nama Allah ataghoda. Aku akan makan siang. Atau akulu ghoda'a. Aku akan makan siang. Li'annahu akhassu. Karena ini jauh lebih khusus. Paham sampai sini? Nah. Wa idza aradta an tashraba taqulu bismillahi ashrabu. Wa idza aradta an tadkhula al-masjida taqulu bismillahi adkhulu. Wa halumma jarran. Kalau engkau ingin minum, maka engkau akan katakan bismillahi ashrabu. Bismillah, dengan nama Allah aku akan minum. Bismillahi ashrabu. Wa idza aradta, apabila engkau ingin an tadkhula al-masjida, untuk masuk masjid, engkau ingin masuk masjid, ya. Idza aradta an tadkhulal masjid taqul. Jadi kalau engkau ingin masuk masjid, maka engkau katakan bismillahi adkhul. Bismillah, dengan nama Allah aku masuk. Halu majaro, dan itu seterusnya seperti itu. Mengedepankan bismillah baru kata kerjanya. Paham sampai di sini? Nah, amma qauluna, sedangkan perkataan kita bismillahi fal muradu bi kulli ismillahi fa innama hamalnaha 'alal umumi li'anna al mufrada idza udhifa sara fil umumi ay abtadi'u bi kulli ismin min asma'illahi. Nah, ini faedah yang lainnya tentang bismillahirrahmanirrahim. Ucapan kita mengucapkan bismillah, ya, bismillahi. Al murad yang diinginkan di sini bikul ismillahi, dengan setiap nama yang Allah punyai. Nah, sekarang pertanyaan buat antum, nama Allah itu ada berapa? Jadi tentang nama Allah Azza wa Jalla itu yang ada penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah itu innalillahi tis'ata wa tis'inan isman man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalkannya, kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, itu akan masuk surga. Tapi di sini la yufidul hasr, itu tidak menyebabkan pembatasan. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'inan isman mi'ata ila wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Ini dari Umar bin Khattab. Jadi di Jami' Shaghir disebutkan hadis seperti itu. Jadi inna lillahi, bagi Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, menghafalkannya, mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Nah, kaitannya dengan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya tentang hadis, itu apa? As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika. Nah, ini kata-kata ada as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku meminta kepadamu dengan nama, seluruh nama yang kau punyai. Sammaita bihi nafsaka, yang kau namai untuk dirimu. Atau anzalta fi kitabika, yang kau turunkan dalam kitabmu. Allamtahu ahadan min khalqika, atau yang kau ajarkan kepada ya hambamu, atau apa yang lainnya. Awithata fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau khususkan dalam ilmu ghaib yang hanya engkau saja yang tahu. Paham sampai sini? Nah, ini berkaitan dengan doa, tentang doa hazan, doa ketika dirundung gundah gulana, meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh nama, dan itu tidak disebutkan 99. Para ulama mengambil faedah bahwasanya Asmaul Husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali. Kita tidak mengetahui tentang jumlah pastinya, tapi yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu 99 yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang kita harus yakini itu jauh lebih banyak dari itu. Dan tidak boleh ada orang yang membuat nama Allah Azza wa Jalla yang baru tanpa dalil. Misalnya apa? Menyebut nama ya Allah Maha Demokrasi, naudzubillah min dzalik. Nah, ini salah karena tidak ada namanya
demokrasi itu pantas disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Demokrasi buatan manusia. Dan tidak ada namanya demokrasi itu, Mas. Tidak ada. Ini adalah salah satu halu yang didengungkan oleh orang-orang kafir agar kaum muslimin itu tidak maju. Coba antum lihat, mana negara demokrasi yang maju di dunia ini, mana? Yang kemudian rakyatnya makmur tanpa adanya apa? Ricuh, ribut, korupsi dan yang lainnya. Kita lihat negara-negara yang kemudian Allah memberikan kemudahan buat mereka untuk tidak melakukan demokrasi. Di mana? Saudi, UAE, kemudian Timur Tengah yang lainnya, atau bahkan negara-negara monarki yang lainnya, itu jauh lebih bisa diandalkan tentang kemajuannya daripada orang-orang yang mengagung-agungkan demokrasi. Itu nasallahu al-afiyah, termasuk bagian dari keruntuhan kaum muslimin ketika mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau sistem-sistem orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu al-afiyah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan pada kaum muslimin di Indonesia dan juga di negeri yang lainnya untuk bisa melakukan syariat Islam secara kafah. Nah, di sini li'anna al-mufrada idza udhifa shara fil umum. Karena mufrad itu Allah di sini mufrad, kata benda yang tunggal, idza udhifa, apabila ini sebagai disandarkan, maka dia menjadi umum. Bismillah. Ai abtadi'u bi kulli ismin min asma'illah, yaitu aku memulai dengan seluruh nama, setiap nama yang Allah punya. Paham sampai sini? Jadi bukan hanya Allah saja, tapi bismillahirrahman, bismillahirrahim. Paham sampai sini? Nah, qauluhu, firman Allah Ta'ala, ar-Rahman, ai dzurrahmatil wasi'ah. Maksudnya adalah zat yang mempunyai rahmat yang begitu luas. Dan ini tidak akan didapati dari orang apa? Orang yang putus asa. Maka dia telah meniadakan tentang sifat Allah Azza wa Jalla dan nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Nah, satu lagi yang antum harus pahami tentang perbedaan nama Allah dan sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih khusus daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat jauh lebih banyak daripada nama. Setiap nama itu mengandung beberapa sifat. Setiap nama itu mengandung beberapa sifat. Tapi tidak setiap sifat itu pasti mengandung nama. Dalilnya adalah di ayat Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Allah itu membuat dengan kokoh tiap sesuatu. Tapi tidak ada nama Allah Azza wa Jalla As-Sani'. Tidak ada nama Allah As-Sani' yang membuat, yang maha membuat, tidak ada As-Sani'. Sun Allah, ciptaan Allah. Paham sih? Perbuatan Allah, ciptaan Allah. Itu tidak ada nama Allah As-Sani'. Ini di surat An-Naml ayat 88. Itu dalil bahwasannya setiap nama itu bisa mengandung beberapa sifat, tapi satu sifat itu tidak bisa menjadi nama dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian qauluhu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Firman Allah Ar-Rahim, ai dzurrahmatil khassati, yaitu zat yang mempunyai rahmat yang khusus. Kalau tadi Rahman wasi'ah, luas, yang ini Rahim khusus. Bil mu'minina, khusus untuk orang-orang mukmin. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, di surat Al-Ahzab ayat 43. Jadi perbedaannya antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini bahasanya Ar-Rahman ini adalah zat yang mempunyai rahmat yang sifatnya luas, wasi'ah. Apa? Luas itu meliputi apa? Semua makhluknya. Baik yang kafir maupun yang muslim, Allah memberikan kasih sayang. Nah, sedangkan Ar-Rahim di sini adalah dzurrahmatil khassati bil mu'minin. Zat yang mempunyai kasih sayang
yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Itu Ar-Rahim. Dan dalilnya di sini di surat Al-Ahzab ayat 43. Jadi huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dialah zat yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat yang pertama di surat Az-Zukhruf, yaitu tentang Hamim. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, Hamim. Qala al-mufassiru rahimahullah, Allahu a'lamu bimuradihi bi. Jadi kayak misalnya ini apa? Ayat-ayat mutasyabihat, yang tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Alif Lam Mim, Ta Sin Mim, Hamim dan yang lainnya. Itu para ahli tafsir mengatakan Allahu a'lam bimuradihi bi. Hanya Allah saja yang mengetahui dengan apa yang diinginkan dengan itu. Kemudian Hamim, hadani harfani hijaiyani, ahaduma haun, wasani mimun, wasani mimun, la i'raba lahuma wa hal lahuma ma'na. Yaqul mufassiru Allahu a'lamu bimuradihi, idan la nadri hal laha ma'nan aw la, wa la nadri mal muradu bil ma'na, fa mawqifuna min hadha at-tafwidhu wallahu a'lamu wa hakadha yuqalu fi kulli harfin hijaiyyin ubtudiat bihi suratu mithlu Hamim, Alif Lam Ra, Nun, Qaf, Sha wa ma asbaha. Nah, itu Hamim ini adalah hadani harfani hijaiyan. Ini dua huruf dari huruf hijaiyah. Salah satunya ha, yang keduanya adalah mim. Ha, mim. Tidak ada i'rab bagi keduanya. Dan apakah keduanya punya makna? Yaqul mufassir, para ahli tafsir mengatakan apa? Allahu a'lam bimuradihi bihi. Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang diinginkan dari huruf-huruf tersebut. Idzan, ya, lalu la nadri hal laha ma'nan aw la. Kita tidak mengetahui apakah Hamim itu ada maknanya atau tidak. Wa la nadri mal muradu bil makna, dan kita pun tidak mengetahui apa yang diinginkan dari makna tersebut. Makna enggak tahu, apa yang diinginkan dari makna pun enggak tahu. Ya sudah. Terus gimana dong? Fa mauqifuna min hadha tafwid. Maka ya, posisi kita terhadap Hamim itu bagaimana? Tafwid, pasrah mas. Rasa kokan omong, menengok, gak usah terlalu banyak pertanyaan. Atau terus gimana, dah, antum pasrah saja, karena Allah yang mengetahui. Gak ada diturunkan tentang tafsirnya, gak ada. Kalau berusaha untuk cocokologi, maka itu apa? Orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu. Nah, maka harus tafwid, harus pasrah saja, pasrah bongkoan. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui, lebih tahu, lebih faham. Fahakada yuqalu fi kulli harfin hijaiyin ubtudiat bihi surah. Ini pun berlaku untuk semua huruf, ya, atau setiap huruf hijai yang, ya, surat-surat itu dimulai dengan huruf-huruf tersebut. Seperti apa? Hamim, Alif Lam Ra, Nun, Qaf, Shad dan yang lainnya. Ya, sama semuanya. Nah, kemudian al-mufassiru rahimahullah yaqul malana wali tafsiriha Allahu alam bimuradihi bihi. Qad yakunu arada ma'nan wa qad yakunu lam yurid ma'nan wa qad yakunu arada ma'nan tadullu alaihi suratu wa qad yakunu ma'nan akhar walakinnal qawla hadha dha'ifun. Ini saya menjelaskan tentang apa? Di tafsir Jalalain. Karena tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu adalah mengkritisi
tafsir dari tafsir Jalalain. Nah, malana boleh tafsiriha. Lalu bagaimana kita dengan tafsir dari hal tersebut, Hamim dan seterusnya? Allahu a'lam bimuradi. Itu Allah Maha mengetahui dari apa yang diinginkan di situ, dituju di situ. Qad yakunu arada ma'nan, bisa jadi ini yang diinginkan adalah satu makna, wa qad yakunu lam yurid makna, dan bisa jadi yang ditujukan tidak ada makna sama sekali. Wa qad yakunu arada ma'nan tadullu alaihi suratu, dan bisa jadi yang diinginkan di sini Allah menginginkan makna ya yang ditujukan oleh surat. Wa qad yakunu ma'nan akhar, atau mendapati makna yang lainnya. Walakinnal qawla hadza dha'ifun, tapi perkataan ini adalah dhaif. Ya, lemah, Mas. Ya. Nah, was-shawabu an naqula, yang benar adalah kita katakan, was-shawabu, yang benar kita katakan, la makna lahu, tidak ada makna baginya. Laisal muradu annahu hashwun la faidata min. Ya. Lakin al maqsuda la makna lahu dhatiyan. Yang benar adalah kita katakan la makna lahu, tidak ada makna baginya. Laisal muradu annahu hashwun, bukannya yang dituju ini adalah artinya isinya tidak ada faedahnya sama sekali, ya. Lakin al maqsuda, namun yang dituju ini adalah la makna lahu dhatiyan, tidak ada maknanya secara zatnya, tidak ada. Bidalili qoulihi ta'ala, ini sebagaimana dalil qaulillahi subhanahu wa ta'ala, dalilnya dari firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu qur'anan arabiyya, sesungguhnya kami menurunkan Quran dalam hal apa? Dalam bahasa Arab. Surat Yusuf ayat 2. Wa qali subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ja'alnahu qur'anan arabiyya, sesungguhnya kami menjadikannya Quran itu bahasa Arab. Wa qalihi azza wa jal, dan Allah azza wa jal berfirman, ya, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Di surat Asy-Syu'ara 100 ayat, ya. Nazala birruhul amin, turun dengan apa? Dibawa oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ya, untuk disampaikan padamu, qalbika, kepada hatimu. Maksudnya mu ke siapa? Nabi Muhammad SAW, agar itu menjadi minal mundirin, sebagai apa? Peringatan. Bilisanin Arabi mubin, dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab mubin, yang jelas. Ini penjelasan dari Syekh rahimahullah. Nah, walisanul Arabi lam tudah fihi hurufun hijaiyatun laha ma'nan, wa innama wudi'at fihi hurufun hijaiyatun litarkibil kalami minha. Wahya fil lughatil arabiyyati 28 harfan. Indama taqra'u alifun, ba'un, ta'un, sa'un, jimun, ha'un, kha'un, falaysa laha ma'na. Innama hiya hurufun tukawwanu minhal kalimatu. Fa idza kanat kadzalika wal Qur'anul Karim nazala bilisanin arabiyyin, فإننا نجزم بأنه ليس لهذه الحروف المعنى، وإذا كان قد أراد بها شيئا نقول لا يمكن أن يريد بها شيئا وهو نازل بلسان العربي، ولسان العربي لا يجعل لهذه الحروف الهجائية معنى، فنحن نجزم لقوله عربي. Nah, kita lihat di sini Syekh menjelaskan, membawa cara pandang Syekh ketika menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat itu, dijelaskan pada orang bahwasanya ini loh asalnya dari orang Arab. Kalau antum orang Indonesia, ya,
maka antum harusnya belajar bahasa Arab, bukan malah justru mengatakan apa? Ya nggak ngerti bahasa Arab tapi ngaku Islam. Terus bagaimana bisa dia itu memahami Al-Quran? Nggak ada mas, nggak bisa, nggak ada seperti itu. Nasallahu alaihi. Jadi lisanul Arabi dengan bahasa Arab lam tudha fihi hurufun hijaiyatun laha makna. Tidak diletakkan di dalamnya huruf-huruf hijai ya yang ada maknanya. Maksudnya apa? Huruf hijai kalau diletakkan sendiri saja itu tidak ada punya makna sama sekali. Tapi wa inna ma wudiyat fi hurufun hijaiyatun litarkibil kalami minha. Tapi diletakkan, diposisikan huruf-huruf hijai itu untuk menjadi susunan dalam hal kalam, dalam hal apa? Ya, perkataan yang diambil dari susunan huruf-huruf hijai tadi. Wahya fil lughatil arabiyyati 28 harfan. Nah, huruf hijaiyah dalam bahasa Arab itu ada 28 huruf. Ada 28 huruf. Ini takkid dari Syekh. Meskipun ada orang-orang yang menyebut ada yang 29, ada yang 27. Tapi yang takkid di sini adalah takkid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu 28. Indama taqra'u alifun, ketika engkau itu membaca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ini tidak punya makna mas. Falaysa laha makna, dia tidak punya makna. Innama hiya hurufun tukawwinu minhal kalimat. Ini hanya huruf-huruf yang merangkai, ya, menyusun dengannya kata-kata. Fa idza kanat kadzalika, kalau demikian tentunya apa? Wal Qur'anul Karim nazala bi lisanil Arabi. Al-Qur'an ini turun dengan bahasa Arab. Ini saya menjelaskan apa? Hamim dan seterusnya tidak ada makna karena apa? Bahasa Arab itu kalau hanya diletakkan huruf berapa huruf saja itu tidak ada punya makna. Paham maksudnya? Fa inna najzimu bi annahu laisa li hadhil hurufi makna. Dan kita itu memastikan bahwasanya huruf-huruf ini tidak mempunyai makna ketika tidak dirangkai. Paham? Wa idza kana qad arada biha syai'an naqul, kalau ya dia itu menginginkan sesuatu, maka kita katakan la yumkinu an yurida biha syai'an wa huwa nazilun bi lisanil arabi. Tidak mungkin yang diinginkan di sini adalah apa? Karena dia turun dengan bahasa Arab, maka lisanul Arabi la yaj'alu li hadhil huruf hijaiyah makna. Bahasa Arab itu tidak menjadikan masing-masing huruf hijaiyah itu punya makna tersendiri. Ya, yang mengatakan huruf-huruf hijaiyah itu punya makna tersendiri adalah betal jemur dan konco-konco nih. Betal jemur tau nggak? Buku primbon mas. Orang Jawa menafsirkan setiap huruf itu ada tafsirannya masing-masing. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah lihat dari punya Pak Leana. Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Ya, waktu mudanya beliau. Ya. Jadi cocokologi itu diambil dari primbon-primbonnya dukun-dukun zaman dahulu. Ya, bukan dulu tapi dahulu. Dulu sekali. Dan itu diambil dari orang-orang Kejawen. Ya, cocokologi orang-orang Kejawen. Naudzubillah min dzalik. Dan itu banyak merusak kaum muslimin. Nah, fanahnu najzimu liqaulihi arabiyyun. Maka kita itu ya memastikan bahwasanya Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab saja, asal dari bahasa Arab itu dari huruf-huruf hijai, di mana masing-masing huruf hijai itu tidak ada makna, maka ketika ada tulisan alif lam ra itu nggak ada makna, hamim nggak ada makna, shad nggak ada makna, qaf nggak ada makna, karena memang tidak diberikan makna. Masing-masing huruf hijai tidak mempunyai makna yang berdiri sendiri. Nah, kemudian qauluhu firman Allah Ta'ala, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa.
Toha, fa toha laisa isman min asma'ir rasul, bal hiya mithul alif lam ra hamim harfan hijaiyani laisa lahuma ma'na. Wa idza qala al-insan ma anzala 'alaiha khitabun, naqulu idzan ij'al nun min asma'ir rasul, li'anna Allah qala nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wala qaila bihi. Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang yang mempunyai nama Toha. Nah, jadi qauluhu Toha, ya, di sini kata Toha di sini, ya, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu agar kamu menjadi apa? Tashqa, susah. Ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini kaitannya laisa isman min asma'i rasul. Jadi Toha ini bukan salah satu nama dari nama-nama Rasul. Bal hiya mislu alif lam ra dan hamim. Ini contoh seperti sama dengan alif lam ra hamim. Ini hanya dua huruf hijai, dua huruf hijaiyah yang tidak punya makna. Wa idza qala al-insanu ma anzalna 'alaika, apa yang diturunkan, apa yang kami turunkan kepadamu, khitabun, ini ditujukan kepada siapa? Kan ini Toha, ma anzalna 'alaika, K-nya itu akhirnya baliknya ke Toha itu. Paham enggak? Ya. Berarti Toha itu adalah nama Rasul. Ya. Ya, apakah ini ma anzalna 'alaika ini khitabun, sesuatu yang dituju, itu baliknya ke apa? Toha. Paham enggak? Naqulu idan ij'al nun min asma'ir rasul. Lalu kita katakan, ini cara membantahnya Syekh. Lihat bagaimana kecerdasan beliau. Ij'al, lalu jadikan nun itu termasuk dari nama Rasul. Nun. Idzan, lalu jadikan olehmu nun itu termasuk nama Rasul. Li'anna Allah Ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami, Allah mempunyai qasam, demi apa? Demi kolam. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, berkat nikmat Rabbmu, engkau, ini engkaunya di sini harusnya kepada Nabi Muhammad SAW, sekali-kali bukan orang gila. Wala qaila bihi, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan nun itu adalah nabi, nama nabi. فإذا قال قائل ما الفائدة من هذه الحروف الهجائية إذا لم يكن لها معنى في حد ذاتها. Lalu kalau ada yang berdebat, apa sih faedahnya dari huruf-huruf hijaiyah kalau memang kita tidak tahu tentang makna batasan dari zatnya tersebut? Aqulu al-faidatu asara ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faedahnya itu adalah yang ditujukan, ya, oleh Syekhul Islam Taimiyah, yaitu ada wa ghairuhu, dan selainnya minal ulama alladziina sabaquhu wa lahiquhu rahimahumullah, dan juga selainnya dari ulama-ulama yang telah mendahului beliau dan sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, yaitu adalah wa hiya tanbihu ala anna hadzal Qur'anul Karim alladzi ajaza an-nasu, ya, ini adalah tanbih peringatan. Artinya untuk itu bahwa Al-Quran yang orang itu lemah untuk ya'tu bimithli, orang itu lemah tidak bisa untuk membuat yang semisal dengannya. Lam ya'ti bihurufin jadidatin fayahtajjan nasu, sehingga orang-orang itu, ya, mengatakan hadhi hurufun la na'rifuha fahiya jadidatun. Orang-orang itu mengatakan apa? Kita tidak mengetahui huruf-huruf ini. Ya. Ini sesuatu yang baru.
Fal Qur'anul Karimu jaa bil hurufil ma'rufati 'indal mukhatabin. Al-Qur'an itu ya, itu membawa huruf-huruf yang dikenal bagi orang yang diajak berbicara. Wa ma'adzalika a'jazahum. Oleh karena itu mereka pun tidak sanggup untuk membawa yang sama dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ada hamim. Opo kuwi hamim? Itu sesuatu yang baru dong. Ya, padahal Al-Qur'an turunnya seperti itu. Itu disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Qala Syekhul Islam Taimiyah wa ghairuhu, dan yang lainnya selain beliau, walidzaka ya, walidzalika ya, oleh karena itu la tajidu suratan muftatihatan bihadil hurufi al-hijaiyati illa wajadta ba'daha dzikral Qur'an. Oleh karena itu engkau tidak mendapati surat yang dibuka dengan huruf-huruf tersebut, huruf-huruf hijaiyah, kecuali engkau akan dapati setelahnya menyebutkan Al-Quran. Ini untuk iftitah saja, untuk memulai. Setelah itu baru Al-Quran. Paham sampai sini? Nah, naktafi bihadil qudrah. Ini dulu yang bisa kita bahas, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.